Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Asri dari Program Studi Manajemen Universitas Terbuka Kota Batam. Di sini saya akan menampilkan sebuah video singkat yang berjudul dengan pelajaran dari sejarah Pancasila yang bertemakan musyawarah untuk mufakat. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak? Pancasila itu tidak lahir begitu saja loh. Ada proses panjang yang penuh perjuangan di baliknya ini. Nah, ayo mari kita selami pelajaran berharga dari kelahirannya Pancasila. Di sini ada peristiwa penting. Yang pertama itu sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila, yaitu dengan mengusulkan 5 prinsip dasar. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima itu ketuhanan. Selanjutnya ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Di sini panitia 9 menghasilkan rumusan, yaitu untuk awalan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Dokumen inilah yang menjadi cikal bakal suatu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencerminkan upaya untuk menyatukan keberagaman kepentingan, terutama antara kelompok agama dan bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga ini ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan dirangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada momen inilah terdapat penyesuaian pada sila pertama dari Piagam Jakarta yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menghargai seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Dikarenakan Indonesia tidak hanya mempunyai satu agama, yaitu Indonesia juga memiliki agama yang lain, sehingga banyak masyarakat yang memberikan pendapat karena tidak setuju dengan adanya frasa yang pertama, sehingga diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai Pancasila yang terkandung. Yang pertama itu sila ketuhanan, diperlihatkan dengan upaya mengakomodir seluruh kepentingan agama dengan merumuskan sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung kebebasan beragama dan tidak memihak salah satu agama manapun ataupun yang tertentu. Yang kedua ada sila persatuan Indonesia. Disinilah terwujudnya dalam proses pembahasan, yaitu proses musyawarah mufakat, perjuangan para pendiri bangsa dalam mencapai kesepakatan dengan berbagai perbedaan agama, suku, ras, dengan menunjukkan bahwa persatuan Indonesia itu menjadi nilai yang penting untuk dijaga agar bangsa ini tetap utuh dan bersatu. Yang ketiga itu ada sila keadilan dan demokrasi. Di sini tercermin dalam proses pembahasan dan diskusi yang dilakukan para pendiri bangsa. Mereka berhasil merumuskan dasar negara melalui mufakat yang mengedepankan kepentingan bersama secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak berdasarkan kepentingan hanya dari satu kelompok saja. Nilai Pancasila dalam persatuan dan keberagaman. Disinilah letak pelajaran berharganya. Ada frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Disinilah sila pertama dalam Piagam Jakarta. Namun demi menjaga keutuhan bangsa, para pendiri dengan jiwa besar memutuskan untuk mengubah frasa tersebut. Karena mereka berdialog dan bermusyawarah, menghargai keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritasnya adalah non-muslim. Dan timbullah hasil kesepakatan, yaitu lahirlah Pancasila yang sempurna. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini pelajarannya, perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila itu menunjukkan bahwa ideologi bangsa ini tidak hadir secara instan, melainkan perbedaan dari lahir dialog, kompromi, dan kesepakatan. Kita dapat belajar bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan dialog dan musyawarah yang baik. Seperti yang kita lihat
atau kita dengar oleh para pendiri bangsa terdahulu dalam menyatukan perbedaan di antara mereka. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda seperti kita saat ini, terutama di era media sosial, di mana perbedaan pandangan seringkali memicu perpecahan. Generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat di media sosial, dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan mencari solusi atas perbedaan pendapat. Selanjutnya itu, apa sih pelajaran untuk kita, para generasi muda hari ini? Ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu pentingnya musyawarah dan toleransi. Tantangan bangsa kita saat ini memang sangat berbeda, tapi semangat musyawarah untuk mufakat itu tetap relevan. Di era digital, kita sering berhadapan dengan perbedaan pendapat. Belajar dari para pendiri bangsa yang sebelum-sebelumnya, kita itu harus bisa berdialog, mendengarkan, dan menghargai pendapat, bukan malah memaksakan kehendak satu sama lain. Poin yang kedua itu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Bayangkan saja, para pendiri bangsa yang memiliki keyakinan yang kuat saja rela mengalah demi persatuan. Ini mengajarkan kita bahwa persatuan itu jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok ataupun sebuah golongan. Poin yang ketiga itu relevansi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu bukan sekedar hafalan, nilai-nilai ini harus kita praktikkan. Misalnya, menghargai perbedaan di media sosial, berteman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang, atau bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap langkah kita, karena masa depan bangsa ada di tangan kita, para generasi muda. Di era media sosial saat ini, nilai musyawarah itu untuk mufakat, sila keempat, sangat relevan. Karena daripada menyebarkan kebencian atau cepat terpecah belah, kita perlu dialog dan saling menghargai pendapat, sebagaimana semangat para pendiri bangsa kita saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.